Salam gila bola. Giliran Maroko dominan dalam laga semifinal melawan Prancis, mereka malah kalah dan kebobolan 2 gol oleh pemain lawan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia 2022 di Qatar. Pasukan Walid Regragui kini harus kembali ke strategi awal. Kembali ke taktik yang membuat mereka tidak bisa diterobos lawan. Blocking rendah, di dekat kotak penalti sendiri, dan ball possession rendah, terbukti itu menjadi strategi sukses sebelum laga semifinal. Sebelum kita melihat bagaimana taktik Maroko untuk menghadapi Kroasia di laga perebutan juara 3 Piala Dunia 2022, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Kapan playoff juara ketiga? Laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2022 yang akan memperebutkan medali perunggu akan digelar Sabtu malam 17 Desember pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat di Khalifa International Stadium. Maroko akan menghadapi Kroasia yang merupakan pengulangan laga grup F 23 November lalu ketika skor berakhir imbang 0-0. Mengapa Maroko harus menang? Tim asal Afrika Utara ini merupakan tim kejutan di Qatar. Mereka menang atas Belgia di penyisian grup F dengan skor 2-0. Hakim Ziyech dan kawan-kawan kemudian berhasil menahan imbang Spanyol yang sangat dominan dengan skor 0-0 selama 120 menit. Sebelum akhirnya mereka melesakkan 3 gol dalam adu penalti saat Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets gagal melaksanakan tugasnya. Achraf Hakimi dan kawan-kawan kemudian menang lagi atas Portugal dengan taktik yang sama. Bermain sedikit lebih terbuka pada babak pertama, namun buru-buru menutup pertahanan dengan blocking rendah setelah unggul 1-0 melalui gol Youssef En-Nesyri. Sebuah kemenangan atas Kroasia pada perebutan tempat ketiga akan menyegel prestasi membanggakan sebagai satu-satunya tim asal zona kualifikasi Afrika yang pernah menjadi juara ketiga di Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia Qatar, prestasi terbaik tim asal Afrika selalu terhenti di babak perempat final, yakni Kamerun pada Piala Dunia 1990, Senegal pada Piala Dunia 2002, dan terakhir Ghana pada Piala Dunia 2010. Seluruhnya terhenti di 8 besar. Maroko merupakan tim Afrika pertama yang menembus semifinal, dan meskipun gagal melaju ke partai puncak, tapi mereka sudah menorehkan sejarah tersendiri. Kini Walid Regragui bisa masuk sejarah jika membawa timnya finish pada urutan ketiga dengan cara mengalahkan Kroasia pada babak playoff tempat ketiga. Khalifa International Stadium, kemenangan Kroasia. Sayangnya, Maroko belum pernah bermain di stadion tempat playoff nanti, Khalifa International Stadium. Dari 3 laga penyisian grup, 2 kali Maroko bermain di Al Thumama Stadium, 1 kali di Stadion Al Bayt. Demikian juga di babak 16 besar ketika menghadapi Spanyol. Mereka main di Education City Stadium sebelum pindah kembali ke Al Thumama dalam kemenangan 1-0 atas Portugal. Justru Luka Modric dan kawan-kawan yang pernah bermain di Khalifa International Stadium sebelum ini, dan mereka menang 4-1 atas Kanada pada laga kedua grup F. Maroko harus kembali ke formula awal. Coba kita lihat presentase kepemilikan bola dari semua laga-laga Maroko di Qatar. Pada pertandingan pertama, lawan Kroasia saat laga perdana grup F, ball possession mencapai 35%. Hasil akhir imbang 0-0. Di laga kedua, ball possession 33%. Malah menang 2-0 atas Belgia, tim urutan ketiga 2018 di Rusia. Pertandingan ketiga, ball possession mereka 41%. Menang 2-1 atas Kanada. Laga keempat di 16 besar lawan Spanyol membuat jengkel anak-anak Luis Enrique setelah bermain bertahan di dekat kotak penalti sendiri dengan dominasi bola hanya 23%. Dan Maroko menang melalui adu penalti. Melawan Portugal pada babak perempat final, kepemilikan bola hanya 27% selama 90 menit dan mereka menang 1-0. Pertandingan ke-6 saat melawan Prancis di semifinal, kepemilikan bola Maroko naik jauh menjadi 61%. Tahu apa yang terjadi? Kebobolan 2 gol melalui gol Theo Hernandez saat laga belum berusia 5 menit. Dan kemudian kebobolan lagi oleh gol Kolo Muani 11 menit jelang akhir. Jadi bisa disimpulkan, strategi yang dikuasai Sofyan Amrabat dan rekan-rekannya adalah bermain bertahan dan membiarkan lawan mengepung mereka dengan dominasi bola secara luar biasa. Tapi begitu di saat Maroko bermain menyerang, dominan dan membiarkan setengah lapangan mereka lebih terbuka, mereka malah kebobolan gol lawan. Timnas Maroko terendah kedua kepemilikan bola.
Jika melihat rata-rata kepemilikan bola dari semua tim di Qatar, Maroko memiliki rata-rata kedua terendah, hanya kalah dari Costa Rica. Tim yang sudah tersingkir di babak penyisihan grup menempati posisi terakhir grup E. Apa artinya itu? Artinya skuad Walid Regragui memang tidak terbiasa main dominan seperti saat partai semifinal. Ketika dipaksa main dominan oleh Prancis, Maroko malah membuat beberapa kesalahan yang berujung gol-gol Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani. Sepanjang laga di Qatar sebelum babak semifinal, mereka tidak kebobolan satu gol pun oleh pemain lawan. Kebobolan satu gol saat lawan Kanada terjadi akibat bunuh diri pemain sendiri, Nayef Aguerd. Jika Maroko bisa kembali ke formula awal mereka, membiarkan Kroasia kehabisan kesabaran, maka tim Singa Atlas akan mencatatkan sejarah sebagai tim Afrika pertama yang juara ketiga di Qatar.